Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Virjual Salma dengan NPM 21100705 30111 dari kelas A Ekonomi Manajerial. Eh, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori biaya, di mana dalam teori biaya ini kita akan mempelajari tentang beberapa subtopik seperti adanya konsep biaya, kemudian adanya klasifikasi biaya, adanya biaya jangka pendek, jangka panjang, kemudian elastisitas biaya dan BEP, lalu yang terakhir adalah contoh soal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada konsep biaya. Nah, konsep biaya ini sendiri merupakan, dalam ilmu ekonomi, merupakan penilaian moneter dari upaya material sumber daya, waktu utilitas, yang dikonsumsi, resiko yang timbul, dan peluang yang hilang dalam produksi barang dan jasa tersebut. Nah, sehingga biaya ini bisa memberikan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya adanya klasifikasi biaya, di mana klasifikasi biaya ini dibagi menjadi tujuh. Yang pertama ada biaya eksplisit, di mana biaya eksplisit ini merupakan pengeluaran aktual perusahaan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan atau bisnis dalam melakukan kegiatan operasional atau proses produksi dari perusahaan tersebut. Nah, contohnya seperti gaji pegawai, pembelian bahan mentah, menyewa gedung, dan lain sebagainya. Kemudian adanya biaya implisit. Nah, biaya implisit ini merupakan biaya yang tidak terlihat karena tidak dikeluarkannya dalam bentuk kas, di mana tidak terjadi proses pertukaran uang atau transaksi lainnya. Contohnya saja seperti biaya penyusutan mesin, peralatan, dan sebagainya. Kemudian ada biaya alternatif atau opportunities, di mana biaya alternatif ini merupakan seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis yang lain. Kemudian adanya biaya akuntansi. Nah, di mana biaya akuntansi ini merupakan pengeluaran aktual perusahaan tentang akuntansi dan biaya historis untuk laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada biaya relevan atau biaya diferensial. Di mana biaya diferensial ini adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya tambahan, di mana biaya tambahan ini merupakan incremental cost atau perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu. Seperti contohnya itu seperti kita kayak memperkenalkan produk baru, melakukan kampanye iklan dan sebagai baru, atau bisa disebut dengan kegiatan sebuah promosi dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada biaya terbenam atau sunk cost, di mana sunk cost ini biaya-biaya yang tidak termasuk karakteristik biaya di atas atau biaya yang tidak relevan. Baik, selanjutnya biaya jangka pendek. Nah, biaya jangka pendek ini merupakan suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap di mana, atau dengan kata lain tidak dapat dirubah-rubah dengan se, se, seenaknya kita. Jadi itu dirubahnya itu nggak gampang gitu loh. Terus yang kedua adanya di mana biaya tetap total ini merupakan kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input tetap. Nah, contohnya seperti biaya bunga, biaya sewa, dan lain-lain. Kemudian ada biaya variabel total, di mana biaya variabel total ini merupakan kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input variabel yang digunakan. Contohnya seperti biaya bahan mentah, biaya bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari biaya total atau total cost, kita bisa menggunakan rumus TFC atau total fixed cost ditambah dengan TFC atau total variable cost. Nah, kemudian untuk mencari biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, kita bisa menggunakan rumus dengan TFC dibagi Q atau total fixed cost dibagi dengan quantity. Kemudian AFC atau mencari average variable cost
atau variable cost ini merupakan biaya variabel yang dibebankan untuk satu output. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus TFC dibagi Q atau total variable cost dibagi dengan quantity. Nah, TFC sendiri ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Nah, kemudian untuk mencari ATC atau average total cost, kita bisa menggunakan rumus dengan biaya total dibagi dengan quantity atau sama dengan AFC atau average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Nah, kemudian untuk mencari marginal cost, kita bisa menggunakan rumus dengan delta TC atau delta total cost dibagi dengan delta Q atau delta TVFC dibagi dengan delta Q. Nah, selanjutnya itu ada biaya jangka panjang, di mana biaya jangka panjang ini merupakan jangka waktu di mana semua faktor produksi ini dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Nah, dalam jangka waktu ini, dalam suatu perusahaan ini tidak ada input tetap. Nah, oleh karena itu, semua biaya jangka panjang ini bersifat secara variabel. Nah, kemudian dalam jangka panjang ini, perusahaan ini juga bisa menambah, menurunkan, atau mengubah penggunaan faktor-faktor produksi tanpa adanya batasan tertentu. Oke, selanjutnya untuk biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LAC, biaya total dibagi jumlah output atau LAC sama dengan LTC dibagi Q. Untuk biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost atau LMC, yaitu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Nah, perubahan biaya total inilah sama dengan biaya variabel tersebut. Kemudian adanya biaya total jangka panjang atau long run total cost atau LTC, di mana biaya total jangka panjang ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya hanya bersifat variabel. Kemudian materi selanjutnya yaitu adanya elastisitas biaya. Nah, elastisitas biaya ini atau return to scale skala hasil produksi, di mana suatu sistem produksi atau hasil produksi ini merupakan perubahan skala output atau hasil produksi akibat dari penggunaan input atau faktor produksi yang digunakan untuk menghitung melalui elastisitas biaya. Nah, untuk elastisitas biaya ini sama dengan persen perubahan biaya total dibagi dengan persen perubahan output. Nah, jadi jika persen dari delta TC ini kurang dari persen dari delta Q, maka atau elastisitas biaya ini menunjukkan increasing atau menunjukkan dari peningkatan. Nah, kemudian jika delta TC ini sama dengan delta Q, maka elastisitas biaya ini menunjukkan konstan atau bisa bersifat tetap. Kemudian jika persen dari delta TC ini lebih besar dari delta Q, maka elastisitas biaya ini menunjukkan penurunan. Selanjutnya itu ada break even point atau BEP, di mana break even point ini merupakan suatu keadaan dalam operasi perusahaan, di mana perusahaan ini tidak memperoleh laba atau profit, dan pada kondisi yang sama juga tidak mengalami kerugian, dan dengan kata lain, perusahaan ini tidak balik modal, tapi tidak juga laba atau bisa dikatakan dengan titik impas. Nah, atau bisa dengan kata lain, break even point ini merupakan total pendapatan yang dimana besarnya sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk persamaan dari BEP ini bisa dengan TR sama dengan TC atau total revenue sama dengan total cost. Nah, kemudian apa aja nih fungsi dari BEP? Nah, fungsi BEP ini bisa untuk menentukan produksi minimum yang harus kita buat. Nah, kemudian menentukan jumlah penjualan produksi yang harus dicapai. Jadi dengan BEP ini kita mengetahui ini berapa harus jumlah penjualan produksi yang harus kita capai pada periode tertentu tersebut. Nah, sehingga memudahkan juga dari pihak manajer maupun pengambil keputusan dalam menentukan jumlah penjualan produksi yang harus dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu memproduksikan sejauh mana jumlah unit yang diproduksi dan harga penjualan sehingga tidak lebih kecil dari titik impas atau BEP. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dari pengambil keputusan atau manajer bisa mengetahui atau mengetahui sejauh mana jumlah unit ini yang kita produksi ini dan harga penjualannya bagaimana agar tidak lebih kecil dari titik impas tersebut.
Kemudian ada komponen BEP, di mana komponen BEP ini terdiri dari fixed cost, di mana fixed cost ini atau biaya tetap, biaya yang secara totalitas tidak mengalami perubahan atau bersifat secara konstan. Nah, pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, contohnya seperti biaya sewa, gaji karyawan, maupun asuransi, dan lain-lain. Kemudian ada variable cost atau biaya tidak tetap, di mana variable cost ini biaya yang secara totalitas berubah mengikuti perubahan kuantitas output yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya kayak biaya bahan baku, biaya pengepakan, komisi penjualan, dan lain-lain. Sebenarnya kayak bahan-bahan baku itu pasti tiap tahunnya itu mengalami penurunan, entah itu karena dari faktor-faktor lingkungan, ekonomi, maupun dari faktor berbagai macam lainnya. Kemudian ada selling price atau harga penjualan, di mana selling price ini merupakan harga jual per unit barang tersebut. Nah, untuk menghitung BEP, kita dapat menggunakan rumus BEP sama dengan total revenue atau sama dengan total cost, atau total revenue sama dengan fixed cost ditambah variable cost, atau PQ sama dengan variable cost ditambah FQ, PQ dikurang FQ sama dengan variable fixed cost, atau Q sama dengan TR total revenue sama dengan P kali Q. Nah, untuk lebih memahami dari materi tersebut, saya memberikan contoh soal di mana dalam soal ini diketahui bahwa Bu Sarah memiliki perusahaan smartphone dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di mana dalam hal ini kita mengetahui bahwa dari perusahaan smartphone Bu Sarah ini, biaya tetap produksi dari perusahaan smartphone ini sebesar 500 juta. Kemudian biaya variabelnya sebesar 1 juta dan harga jual per unit satu smartphone itu adalah 1.500.000. Nah, untuk mencari jadi berapa unit nih yang harus diproduksi supaya perusahaan ini bisa mencapai BEP tersebut. Nah, BEP ini kan sudah dikatakan bahwa BEP ini adalah titik impas, di mana dari perusahaan itu tidak mengalami kerugian dan tidak juga mengalami laba. Nah, perhitungannya pertama, untuk menghitung BEP dalam unit, kita dapat menggunakan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, kita kan tahu kalau misalnya tadi kan biaya tetapnya sebesar 500 juta. Nah, itu dibagi dengan harga jual per unit yang diketahui dalam soal itu ada 1.500.000 dikurangi dengan 1 juta yang kita mendapatkan BEP dari per unit dari perusahaan Ibu Sarah ini sebesar 1.000 unit. Nah, kita dapat mengetahui bahwa jadi perusahaan harus memproduksi smartphone sebanyak 1.000 unit untuk bisa mencapai dari BEP tersebut. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghitung BEP dalam rupiah, bisa menggunakan rumus dengan biaya tetap, harga jual dikurang biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, dari itu kan kita sudah tahu biaya tetapnya itu adalah 500 juta dibagi dengan 1.500.000 harga jual dikurang dengan biaya variabel per unit, yaitu 1 juta dibagi dengan harga jual per unit. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa BEP dari perusahaan Bu Sarah ya Smartphone Bu Sarah ini harus mencapai penjualan sebanyak 1,5 miliar sehingga dengan 1,5 miliar ini Bu Sarah mengalami titik impas atau sebut dengan BP. Baiklah, sekian penjelasan materi saya mengenai teori biaya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.